Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, pimpinan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan tamu undangan lainnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News, Mas Zainur. Masih tentang KPK, Mas Zainur. Pemilihan Ketua KPK dinilai ini politis. Apakah proses pemilihan Ketua KPK ini perlu diubah supaya untuk mencegah orang tidak berintegritas gitu memimpin lembaga ini menurut Anda? Ya, bisa dengan cara yang pertama adalah staggering system. Jadi jangan berangkat bersama dan selesai jabatan bersama. Misalnya 3 dulu, kemudian 2, sehingga ada keberlanjutan dan juga selalu ada pihak yang kemudian menjaga program agar tetap bisa dijalankan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah pelibatan masyarakat sejak dalam pansel. Nah, ini yang dikeluhkan dari pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi di periode kemarin. Kenapa? Karena masyarakat melihat panselnya itu lebih didominasi oleh orang-orang yang memang banyak terafiliasi dengan Presiden Jokowi. Kita berharap dari panselnya sendiri juga dapat merupakan pansel yang independen, yang banyak bekerja untuk pemberantasan korupsi, misalnya para akademisi anti korupsi atau juga aktivis anti korupsi selain unsur pemerintah. Sehingga kita berharap dari tim selnya sendiri, panselnya sendiri itu sudah harus independen. Yang juga menurut saya tidak kalah penting adalah pansel maupun presiden dan DPR jangan mengabaikan suara publik ketika publik menyampaikan informasi mengenai catatan rekam jejak masa lalu yang bermasalah. Seperti yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kepada Presiden Jokowi dan kepada DPR bahwa Firly Bahuri ini punya banyak masalah di masa lalunya, termasuk ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Tetapi kemudian masukan dari masyarakat itu diabaikan. Kita tahu akhirnya kemudian Firly Bahuri melakukan sedemikian banyak pelanggaran kode etik sampai kemudian pidana, Mas Kevin. Ya, tentang isu lain juga yang dicermati Mas Zainur mengenai Undang-Undang KPK. Apakah menurut Anda memang Undang-Undang KPK itu perlu direvisi kembali supaya seperti dulu? Karena Undang-Undang KPK pada saat ini dinilai terlalu melemahkan begitu. Sangat. Undang-Undang KPK yang direvisi oleh Presiden Jokowi dan DPR RI periode 2019-2024 itu menempatkan posisi KPK di bawah eksekutif. Itu mengakibatkan KPK kehilangan independensi sehingga dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Kita berharap Undang-Undang KPK direvisi kembali, tempatkan KPK pada posisi yang independen, netral, bebas dari segala macam bentuk campur tangan kekuasaan pihak manapun. Nah, saya kembali lagi sampaikan, saya sudah dengar misalnya ya, saya sebut saja di sini, Capres 01 dan Cawapres 03 itu sudah menyebut dengan verbal bahwa mengusulkan untuk mengembalikan independensi KPK dengan cara merevisi kembali Undang-Undang KPK. Saya berharap Capres-Cawapres 02 juga punya satu bentuk penjelasan mengenai bagaimana cara untuk dapat mengembalikan independensi KPK. Nah, saya berharap itu dapat dibahas di diskusi malam ini di KPK, karena malam ini format diskusi itu bukan seperti debat di KPU, tetapi ada pemaparan masalah dari KPK, kemudian dipersilakan kepada masing-masing Capres-Cawapres untuk menyampaikan gagasannya. Nah, saya ingin melihat bagaimana gagasan dari ketiga pasangan Capres-Cawapres ini mengenai bagaimana cara mengembalikan independensi KPK, mengembalikan marwah KPK, dan mengembalikan efektivitas KPK sebagai lembaga negara yang independen yang dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, Mas Kevin. Oke, baik. Mas Zainur, nanti kita akan nantikan bersama ya kira-kira adu gagasannya akan seperti apa, gagasan-gagasan seperti apa yang kemudian akan muncul dalam adu gagasan di gedung KPK hari ini. Malam hari ini oleh ketiga paslon ini. Terima kasih Mas Zainur telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Zainur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.